kalau dia tergesa-gesa, buru-buru, cepat-cepat, ya akan penyesalan begitu loh, menyesal. Dan penyesalan ini ya pasti datangnya di akhir, setelah kejadian baru menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Samampu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga cepat diberi kesembuhan seperti sedia kala. Mari kita bersolawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya dan benar-benar diakui sebagai umat beliau. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mahfudhat kembali ya. Ini mahfudhat yang ke-41 ya. Namun sebelum menuju pembahasan, kita ikuti yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, cepetan, lupa dipencet mana merah, duluan, subscribe, gratis, tidak bayar, oke? Oke, mahfudhat dalam video ini ya, dalam kesempatan kali ini mahfudhatnya adalah fit ta'anni as-salamatu wa fil ajalati an-nadamatu. Fit ta'anni as-salamatu wa fil ajalati an-nadamatu, yang artinya adalah di dalam kehati-hatian ada keselamatan dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Di dalam kehati-hatian ada keselamatan ya, dan di dalam tergesa-gesaan ada penyesalan. Jadi dalam melakukan pekerjaan apapun ya, ini kita usahakan untuk berhati-hati ya. Berhati-hati itu bagaimana ya, gimana ya, waspada gitu, hati-hati, teliti, jeli ya, seperti itu. Jadi dalam melakukan pekerjaan apapun ya, kita bekerja, kita beraktivitas, ini harus hati-hati, tenang begitu ya. Ya bukan pelan ya, tapi ya cepat pun kalau bisa. Kalau hati-hati ya bagus juga kan begitu. Pokoknya hati-hatilah ya. Hati-hati itu ya gimana ya, ya teliti gitu ya, teliti. Kita sudah apa namanya, memikirkan dampaknya gitu. Jadi kita harus tetap waspada tentang kalau saya melakukan ini nanti hasilnya ini, kalau saya melakukan ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi harus tetap ya waspada dan hati-hati seperti itu ya. Walaupun sudah hati-hati pun kadang masih. Kenapa kok harus hati-hati ya? Karena biasanya pekerjaan itu kalau dilakukan dengan hati-hati, cermat, jeli, teliti begitu ya, maka hasilnya itu akan sangat memuaskan seperti itu ya. Hasilnya sangat memuaskan, hasilnya sangat bagus ya, kalau kita melakukan kerjaan apapun kalau dengan hati-hati ya kan, dengan tenang seperti itu, hasilnya insya Allah akan bagus. Beda dengan sebaliknya ya, kalau kita mengerjakan itu dengan tergesa-gesa, buru-buru seperti itu, jadi kurang cermat itu. Orang buru-buru itu kan dikejar waktu ya, seolah-olah ada yang mengejarnya. Nah, jadi kita ya itu tadi ya, yang mengejar itu ya waktu tadi itu. Nah, jadi hasilnya pun ya kurang memuaskan ya, karena cepat-cepat, buru-buru
ya. Makanya di dalam hati-hatian itu ada keselamatan. Kalau hati-hati ya selamat gitu ya. Melakukan suatu hal ya, kalau misalnya berjalan begitu ya, kita hati-hati ya, pelan-pelan, insya Allah akan selamat ya. Walaupun ada juga yang sudah hati-hati pelan-pelan masih juga ditabrak orang, nah, itu ya masih ada ya. Tapi ya naudzubillah min dzalik ya, kita menjauhi hal seperti itu, kita jaga-jaga dari hal seperti itu. Jadi kalau dia tergesa-gesa, buru-buru, cepat-cepat ya akan penyesalan begitu loh, menyesal. Dan penyesalan ini ya pasti datangnya di akhir, setelah kejadian baru menyesal. Kenapa tadi saya kok, nah, seperti itu. Kita naik sepeda motor ya, buru-buru, cepat-cepat, tergesa-gesa ya, gaspol misalnya. Nah, akhirnya apa ya, jalan ketika belok tikungan jalannya licin, jatuh, akhirnya apa, luka ya, lututnya luka, badannya, tangannya luka. Nah, setelah luka baru menyesal, kenapa kok tadi saya kok buru-buru, kenapa kok tadi saya naik sepeda motornya kok kencang-kencang, baru di situ menyesal ya. Makanya sebelum tidak kita agar kita tidak menyesal ya, semua pekerjaan, semua itu dilakukan dengan hati-hati, tenang, seperti itu. Dan tak lupa juga kita tetap berdoa ya, minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke pembahasan mafhudat ini ya, di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Biasanya penyesalan itu awalnya itu tergesa-gesa ya, buru-buru, cepat-cepat, nah itu sama lah itu ya. Jadi tergesa-gesa, buru-buru, cepat-cepat, itu udah sama itu, ujungnya juga buru-buru juga, cepat-cepat ya. Oke ya, jadi saya mengajak ya pada kita semua, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita ya, kita kerjakan dengan hati yang nyaman, hati yang enak begitu ya, di waktu yang tenang ya. Jadi jangan kita ini buru-buru ya, kita dikejar waktu seperti itu. Kenapa kok merasa dikejar waktu ya? Kita ini kan manusia khalifah, harusnya kita yang menundukkan waktu itu, kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita dikejar waktu ya. Tapi ya gitulah ya, kalau sudah masuk di dunia pekerjaan ya, mau nggak mau ya itu tadi ya, tempat pekerjaan ini ada peraturan seperti itu ya. Kemudian jadwal kehidupan kita ini ya mengikuti, biasanya kan begitu, mengikuti dengan dunia pekerjaan kita. Tapi walaupun begitu ya, kita tetap jangan sampai dikejar-kejar oleh waktu gitu ya, jangan sampai dikejar-kejar. Tadi kalau kita merasa terkejar-kejar itu tadi, buru-buru, cepat-cepat, nah, seperti itu ya. Dan kalau cepat-cepat itu ya udah tahu hasilnya ya kurang memuaskan, hasilnya kurang maksimal lah. Jadi seperti itu ya. Jadi pembahasan kali ini ya, mafhudzatnya fita'anni as-salamatu wa fil ajalati an-nadamatu. Di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Dan penyesalan ini pasti di akhir, tidak ada penyesalan di awal ya. Kalau penyesalan di awal namanya hati-hati tadi, jadi tidak ada, pasti di akhir menyesal itu, kata menyesal.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan mahfudzat kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.